Kalau ada teman yang datang terlambat, boleh masuk apa enggak ya? Boleh ya. Asal ada alasan logis. Tapi nanti di kesepakatan kita tulis bagaimana? Sebaiknya. Berarti kalau datang terlambat malu sampai ini. Maka kita tulisnya apa? Yang pertama, malu datang. Setuju itu? Dengan malu datang terlambat itu kira-kira upaya apa sih yang akan kamu lakukan supaya nggak terlambat? Yang pertama apa? Bangunnya lebih pagi atau lebih subuh atau lebih malam? Lebih awal gitu ya, supaya tidak terlambat. Baik. Ya, terima kasih untuk ini. Kira-kira nilai keyakinan apa yang kamu dapatkan dengan kamu menjadi tidak terlambat ini? Menjadi orang yang disiplin. Ada lagi? Tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap apa? Terhadap diri sendiri. Selain itu ada lagi nggak? Diri sendiri dan yakin. Sekarang kita tentukan kesepakatan tadi. Kedua tentang tugas. Nah, tugas kimia, nanti kalau ada tugas kimia, kira-kira tugas kimia ini dikerjakan dengan baik atau nggak usah dikerjakan saja? Baiknya di mana? Dikerjakan. Terus? Nanti kalau misalnya ada yang lupa atau nggak mengerjakan gimana, Bu? Nah, kalau ada yang lupa atau tidak mengerjakan, bagaimana baiknya ini? Disuruh keluar. Jadi mengerjakan di luar begitu. Bagaimana, setuju? Tidak. Alangkah baiknya itu diberi kesempatan untuk mengerjakan di kelas lebih dahulu. Kalau keterlaluan banget baru disuruh keluar. Oke. Jadi nanti kalau ada yang lupa mengerjakan tugas, diberi kesempatan untuk mengerjakan di dalam. Gitu, setuju ya? Iya. Oke, baik, nanti kita catat bersama-sama. Selanjutnya tentang kesopanan, sebaiknya teman-teman semuanya ini selalu memberi salam kepada Bapak Ibu guru ya, meskipun tidak mengajar, nanti kalian silakan untuk tetap sopan. Untuk memberi saya sangat bersyukur loh saat ini, kenapa? Setiap anak yang WA itu menyebutkan nama, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan itu sudah dilakukan. Saya sangat senang. Kemudian kemarin ada yang membalas di luar jam 9 itu juga izin. Mohon maaf saya membalas di luar. Sudah menulis kesepakatan, jadi akan keliling nanti. Kalian sudah tanda tangani, kemudian nanti kita tanda tangani. Gitu ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, selamat pagi ya ini. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi menjelang siang. Oke, pagi menjelang Selamat siang. pagi. Menurut guru biologi ya. Baik, teman-teman semuanya, di sini nanti kita selama 1 jam akan mencoba untuk belajar bersama. Di sini istilahnya adalah belajar bersama. Namun di sini saya yang akan menjadi pemandu di sini untuk belajar bersama. Oleh sebab itu nanti Bapak Ibu juga diperbolehkan atau diperkenankan untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan materi yang akan kita pelajari bersama. Nah,
Untuk hari ini kita akan awali dengan doa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan ini semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kita diberi kekuatan untuk memahami apa materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita diberi kekuatan juga untuk senantiasa bisa saling mendukung satu dengan yang lain, dan kita juga diberi kesempatan oleh Tuhan mendengarkan sampai dengan usai acara nanti. Kemudian juga wifi dan laptopnya semuanya aman gitu ya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kita berdoa, silahkan. Baik, untuk budaya positif ini saya akan memulai dengan izin ini ya, nge-share. Sebentar, ini masih ada yang masuk ya. Izin untuk nge-share Canva terlebih dahulu. Baik, apakah Bapak Ibu bisa melihat ini, melihat Canva yang saya bagikan? Halo? Bisa, Bu. Oke, terima kasih untuk responnya. Saya selalu meminta respon karena saya tidak bisa Bisa, mengawasi Bu. Bapak Ibu langsung ya. Baik, Soalnya cuma terima kasih. kecil aja. Ya. Ini untuk kesepakatan kita bagaimana selama saya menyampaikan materi untuk kita sementara semua speaker di mute ya. Apakah Bapak Ibu setuju? Oke, Bu. Oke, baik. Nanti saya akan membuka speaker bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin juga berbagi praktik baik. Baik, terima kasih. Saat ini saya bersyukur karena panjenengan semuanya ini sudah berkenan untuk bergabung dalam pertemuan kali ini meskipun dalam daring. Kita akan belajar bersama tentang budaya positif dan praktik baik. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Capaian umum yang akan kita dapatkan hari ini adalah memahami, sebentar, ini ada yang masuk. Capaian umum adalah yang pertama kita akan memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, adapun nanti materi yang akan kita pelajari bersama yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa ini adalah foto atau profil dari Ki Hajar Dewantara. Ketika saya menjadi calon guru penggerak di dalam pendidikan,
pelajaran pertama dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengubah rasa saya terhadap murid itu adalah pernyataannya yang mengatakan pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita, kaum pendidik. Kita, kaum pendidik ini hanya dapat menuntun Bapak Ibu. Jadi kita itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi bukan dasarnya dari hidup dan tumbuhnya itu. Karena sejatinya murid ini sudah mempunyai garis kehidupannya. Dan ini perlu kita pahami, murid sudah mempunyai garis kehidupannya. Dan kita ini hanya bisa membantu menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan nantinya akan menjadi makin suram. Nah, ini benar-benar pernyataan yang mengubah perasaan saya. Bapak Ibu ketahui bahwasanya tugas kita sebagai guru itu adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap murid untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan memastikan bahwa dalam prosesnya murid tersebut merasa selamat dan bahagia. Hal ini itu membuka mata batin dan mengubah perasaan saya terus-menerus di sini. Saya seakan-akan diingatkan Tuhan bahwasanya kita tidak bisa memaksakan murid, gitu. Oleh sebab itu saya terus berjuang saat ini Bapak Ibu, saya terus berjuang untuk menjadi guru yang lebih dewasa, lebih bijak, terus melatih otak dan mengendalikannya dari rasa emosi, serta kecewa saat harapan pada murid tidak terwujud. Saya dulu sering begitu. Jadi saya sering kecewa, agak marah ketika murid itu tidak menunjukkan apa yang saya harapkan. Ini sebetulnya permasalahan. Tolong dipoto ini. Di ininya nanti di screenshotnya juga. Nah, saya juga mengizinkan otak luhur untuk bekerja mengambil keputusan yang baik. Karena saya menyadari benar bahwa segala hal yang menjadi karakter seorang guru, ini yang penting, akan selalu tertanam dalam pikiran dan perasaan murid seumur hidupnya. Nah, ini yang membuat saya agak takut. Karena apa? Murid mempunyai pikiran dan perasaan seumur hidupnya terhadap apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan. Maka saya mencoba untuk berkata-kata yang mengeluarkan berkat, bukan mengeluarkan laknat. Maka visi saya di sini adalah menjadi guru yang mampu melayani murid sepenuh hati agar potensi murid itu berkembang optimal berlandaskan karakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sendiri sudah paham apa itu profil pelajar Pancasila. Maka di sini saya harus dan kita semuanya nanti juga harus mengembangkan nilai dari seorang guru, yaitu berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kreatif, dan kolaboratif. Jadi mari kita bersama-sama Bapak Ibu untuk selalu menghamba pada murid. Kita selalu melayani murid. Kita mengizinkan murid-murid ini seperti anak kita. Kita melayani dengan penuh kasih. Kita melayani dengan hati yang gembira, kita melayani dengan sukacita, karena kita diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk bisa melayani anak-anak yang sudah diciptakan Tuhan itu baik dan selalu baik. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke bab disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini adalah contoh video dari apa yang sudah saya lakukan, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini kita melakukan semacam project based learning secara kecil-kecilan di kelas 11 waktu itu.
Dan saya bersyukur karena saya didukung oleh Ibu Kepala Sekolah. Di sini adalah Ibu Naripah yang membantu memberikan apresiasi, penghargaan dengan bersedia rawuh ke dalam kelas, kemudian menanyai atau menanyakan bagaimana murid itu berproses, bagaimana murid itu mengembangkan minat dan bakatnya di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Monggo bisa dipersani. Berarti tadi untuk agrafer sendiri masuk ke dalam golongan J. Apakah terlihat videonya Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ini ke berempat atau 19? 19. Ya, ini saya bersyukur karena ada tim kolaboratif dari sekolah yang senantiasa mendukung pengembangan keprofesionalan guru dan juga di dalam memberikan apresiasi kepada murid. Enggak, Pak. Bukan dari panah. Para murid di sini membuat proyek tentang segala hal yang berhubungan dengan koloid. Mereka menemukan masalah, kemudian mereka menemukan solusi dan mencoba untuk membuat solusi tersebut dalam aksi nyata mereka yang kemudian mereka pamerkan di dalam kegiatan pameran proyek. Tidak hanya prakteknya, tapi ditulis. Latihannya jadi menjadi literasinya ada, numerasinya ada. Karena numerasinya ini ada titik poin, model sekian bisa kembali. Jika kembali, nah itu secara ekonomis matematik sudah masuk. Objek. Ini bahan dasarnya apa? Air kelapa. Ya nanti ya. Hari ini apa? Terus bahan dasarnya apa? Ya, baik. Itu hanya contoh dari praktik baik yang sudah coba saya terapkan, yaitu menggunakan project based learning. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Namun sebelumnya saya ingin ada yang memainkan peran. Saya minta tolong untuk ketika tidak video, Bapak Ibu bisa menyalakan kamera ya, supaya recordnya ini nanti terlihat bahwasanya Bapak Ibu masih aktif untuk bersama-sama dengan kami di sini. Apakah Bapak Ibu bersedia? Baik, terima kasih. Di sini ada Pak Edi. Saya minta Pak Edi ini nanti jadi orang A, Pak. Pak Edi ini A, yaitu
orang yang mempunyai sesuatu yang berharga, Pak. Dipegang di dalam kepalan tangan. Kemudian Pak Joko, saya minta tolong Pak Joko. Halo Pak Joko. Pak Joko jadi orang B, nggih. Nah, Pak Joko ini nanti yang mencoba sekuat tenaga untuk meminta atau merayu Pak Edi supaya Pak Edinya bisa membuka apa yang ada di dalam tangan Pak Edi. Apakah Pak Joko bisa memulai? Monggo, Pak Joko bisa membujuk, bisa merayu, bisa mengancam, monggo boleh dilakukan. Halo Pak Joko, tidak terdengar, mute, masih mute. Tolong di-unmute sama Pak Edi yang di-unmute. Halo Pak Edi. Halo Pak Joko, gimana? Pak Edi. Ya, Halo. ya. Kelihatannya jenengan punya sesuatu yang penting untuk saya. Ya. Oke, apa? Kira-kira apa Pak Joko? Nah, kalau saya minta pasti jenengan Sesuatu enggak yang yang penting. Kalau saya minta jelas enggak boleh. Kalau saya paksa nanti malah bisa jadi bertengkar. Kalau jenengan menyumbangkan sedikit saja pada saya boleh enggak? kira-kira apa ya yang saya berikan ini? Nah, kalau sedikit itu berarti kan saya hanya dapat sedikit. Kalau itu jenengan gegem semuanya kenceng, tenaga jelas menang saya lah. Tapi saya kan nggak mintanya gitu. Pak Edi, Pak Edi, Pak Edi hilang ini. Ya, halo, tolong tunjuk jari Pak. Tolong tunjuk jari gini Pak. Pak Edi tolong tunjuk jari. Ya, otomatis saya tinggal menerima yang jatuh dari genggaman Pak Edi. Berarti kan saya secara halus sudah mengambil yang miliknya Pak Edi. sesuatu yang saya genggam ini adalah hal yang Kan tadi yang dalam iya kan tadi, tadi kan jenengan genggam. Kalau jenengan gini kan terbuka, otomatis kan saya tinggal nadai di bawah. Baik. Oke, baik, kita beri tepuk tangan untuk Pak Joko dan Pak Edi. Ya, saling merayu, kemudian saling saling bertahan antara Pak Joko dengan Pak Edi. Terima kasih Pak Joko. Ini Bapak Ibu perlu ketahui Pak Joko ini pendamping saya di guru penggerak ini sebagai pendamping guru penggerak, sehingga memang beliau selalu menemani saya ini di mana-mana. Sampai di sini juga tetap menemani saya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa yang sudah dimainkan tadi itu kita tahu bahwasanya tidak mudah mengontrol orang lain, itu nggak mudah ya. Tadi sampai ada Pak Joko sampai membujuk, Pak Joko merayu, kemudian Pak Joko meminta tangannya Pak Edi dinaikkan ke atas. Ya, kita belum tentu, karena orang belum tentu mau dikontrol dengan kita. Andai pun dia mau, sejatinya itu mereka nggak mau, ya. Seperti yang disampaikan oleh psikiater kita yaitu Dr. William Glasser. Di sini mengatakan ada sebuah miskonsepsi tentang makna ilusi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya itu kita tidak bisa memaksa murid, Bapak Ibu, untuk melakukan sesuatu. Ya, sebetulnya saat murid itu sedang dikontrol oleh guru, sejatinya itu mereka sedang mengizinkan dirinya dikontrol karena tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Oke. Mohon maaf Pak Edi dan Pak Joko bisa di-mute lagi untuk speakernya. Terima kasih. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu sebetulnya akan menuju pada identitas gagal. Nah, sebaiknya kita menghindari untuk menghasilkan identitas gagal itu. Karena kenapa? Karena murid akan merasa buruk tentang diri mereka.
Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini sebetulnya penguatan positif tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Joko, membujuk, itu juga usaha mengontrol murid. Namun saat tertentu itu mereka akan menyadari dan menolak atau bahkan tergantung dari penguatan tersebut. Jadi ini sebetulnya akan menghasilkan identitas yang gagal. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya itu berbuat hal tertentu. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Oke, ada yang sudah senyum ya. Berarti nggak usah dijawab karena ini memang kalau nanti berbicara semua agak ribet kuotanya juga. Jadi apapun yang dilakukan itu dapat diterima selama ada kemajuan ya berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi sebetulnya saat orang dewasa itu menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka waktu panjang, sebetulnya hubungan permusuhan itu sudah terbentuk. Jadi kita harus hati-hati tentang. Oh, nggih, terima kasih Pak Har. Monggo untuk bisa dihidupkan terus kameranya Pak, tetapi speakernya bisa di off. Saya menyimak Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan lanjutkan dengan skema dari disiplin positif di sini. Kita bisa perhatikan, Bapak Ibu bisa persani bahwasanya dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali itu adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Ya, kita nanti benar-benar merenung apakah telah efektif, apakah masih perlu ditinjau kembali, apa sesungguhnya sih arti dari disiplin itu sendiri, lalu apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Di sini ada nilai kebajikan, ada motivasi. Jadi kita akan bahas makna dari disiplin dan nilai kebajikan universal itu. Ya, maka kita akan mencoba untuk mengupasnya satu persatu. Nah, apa makna disiplin? Disiplin itu artinya belajar, dari bahasa Latin disiplina. Disiplin ini sering dikaitkan dengan tata tertib dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman, ya. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman, Bapak Ibu. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, di sini kita kembali diingatkan oleh Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud ini hati-hati, ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Oke. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana disiplin ini akan memunculkan motivasi internal? Di sini akan memunculkan juga yang namanya nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi setiap dari kita itu sebetulnya punya nilai-nilai kebajikan. Meskipun ada yang terlihat secara banyak, ada yang masih samar-samar atau tidak diperlihatkan. Nilai tersebut itu bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dan setiap perilaku atau perbuatan itu juga memiliki suatu tujuan. Jadi dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya ini akan terbangun. Sehingga akan menggerakkan motivasi yang dari dalam dirinya itu untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, dalam hal ini konteks kita dalam pendidikan di Indonesia ini, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, Bapak Ibu tahu, dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif.
Jadi tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin santun, jujur, ya, peduli, bertanggung jawab. Kemudian juga merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi dengan kata lain di sini bisa saya sampaikan, seseorang yang memiliki disiplin diri itu berarti bisa bertanggung jawab. Ini yang terpenting. Disiplin diri itu dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Baik, kita akan coba untuk membuat terlebih dahulu. Maaf, ini slide-nya kok tidak teratur ya. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu ya. Kita akan masuk ke slide yang tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita pahami tadi. Sebentar, ini saya mengalami kebingungan urutannya karena harus mengizinkan teman yang masuk juga ini. Tadi seharusnya saya meminta teman untuk menjadi admin. Nggih, mboten napa-napa nggih Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, selanjutnya saya ada sedikit pertanyaan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu sebelum kita masuk ke slide yang lain. Nanti saya minta tolong Bapak Ibu bisa berkomentar lewat chat ya, lewat chat. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silakan Bapak Ibu menjawab setuju atau tidak setuju. Saya tunggu di kolom chat. Monggo. Yang nomor 1, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Oke, oh ada Pak Nurifaan. Ya, terima kasih Pak Nurifaan yang jauh-jauh dari luar negeri nih ikut bergabung ya. Pak Nurifaan setuju. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Oke, Bunga Ripah tidak setuju. Wah ini Pak Nurifaan, ini dengan Bunga Ripah ini. Mbak Dian tidak setuju. Setuju dan tidak setuju, kondisional. Oke, ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Ini dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo bisa dijawab. Untuk yang nomor 2. Oh, ada Bu Anis juga ya. Terima kasih Bu Anis. Ini teman guru penggerak juga yang mensupport saya. Baik. Tergantung masalah. Wah, ini digantung suatu masalah ini Pak Yusdi ya. Oke, setuju. Baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo dijawab. Untuk khusus nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, setuju. Baik. Setuju. Wah, hurufnya gede banget ini. Bunga Ripah tidak setuju terus ini ya dari tadi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membahas itu, ada baiknya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk belajar tentang teori motivasi perilaku. Ya, terlebih dahulu kita memahami ini, bahwasanya ini dikemukakan oleh Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, untuk yang pertama ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, ini akan bertanya, apa sih yang terjadi gitu kan? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik ya, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi sebetulnya motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini maksudnya ke memunculkan motivasi yang bersifat eksternal.
Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi Bapak Ibu. Di sini berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya akan dapatkan? Ayo, kira-kira saya akan mendapatkan apa kalau saya itu melakukannya? Nah, ini kadang-kadang kita juga secara guyon itu melakukannya, nggih Bapak Ibu. Kira-kira aku mau mbok kasih apa, ayo kalau aku melakukannya, kan begitu. Nah, sebetulnya mereka tuh melakukan sebuah tindakan itu untuk mendapatkan pujian dari orang lain juga, gitu. Nah, ini motivasinya juga bersifat eksternal. Yang ketiga, teori motivasi yang ketiga itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri di sini, kita tahu bahwasanya dia akan memikirkan dirinya sendiri. Kira-kira saya ini akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi bukan kira-kira saya akan mendapatkan apa, tetapi kira-kira saya akan menjadi orang yang seperti apa. Sehingga menurut mereka penting untuk meletakkan dirinya itu dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu itu untuk menghargai dirinya sendiri, kemudian untuk menerapkan disiplin positif, sehingga motivasi dari yang ketiga ini adalah motivasi yang bersifat internal. Nah, jika dihubungkan dengan teori motivasi perilaku, sebenarnya KHD itu menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Baik, ya. Apakah Bapak Ibu masih bergabung dengan saya ini? Masih, Bu. Ya. Terima kasih. Baik, mohon untuk bisa bersabar ya. Boleh sambil minum boleh, ya. Baik. Selanjutnya adalah kita akan menjawab apa itu tadi yang panjenengan sampaikan melalui grup chat, dari chatting tadi, tentang hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Jadi Bapak Ibu, kira-kira apa sih bedanya antara hukuman dan konsekuensi itu? Jadi di sini dikatakan bahwasanya merdeka menurut KHD itu jika dikaitkan dengan ini dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana adanya suatu pelanggaran, tentunya sesuatu itu kan harus terjadi, gitu ya. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran itu pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Okay. Jadi apa sih bedanya? Jadi bedanya hukuman itu bersifat tidak terencana Bapak Ibu atau tiba-tiba, ya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan di sini. Jadi hukuman itu bersifat satu arah, dari pihak guru saja yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman itu tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi murid atau anak di sini disakiti oleh perbuatan atau kata-kata kita. Nah, ini hati-hati, nggih. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah di sini dengan murid sudah mengetahuinya sebelumnya, sehingga konsekuensi yang diterima itu ada apabila dia melakukan pelanggaran. Jadi pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Namun untuk konsekuensi ini juga masih merujuk kepada identitas sukses tetapi motivasinya eksternal. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi ini lebih jelasnya bisa panjenengan persani di tabel ini, bahwasanya hukuman itu hati-hati ya Bapak Ibu, ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman di sini
membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Bahkan mungkin ketika dia sudah lulus, ini masih saja bisa tertanam di dalam hatinya tentang Bapak Ibu guru yang pernah menghukumnya dulu. Seperti itu. Tetapi kalau konsekuensi ini sama, membuat anak merasa tidak nyaman, tetapi jangka waktunya pendek. Jadi saat anak menerima konsekuensi itu. Kemudian dari hukuman itu imbasnya anak bisa membenci kedisiplinan. Tetapi dengan konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah, hukuman itu bersifat paksaan karena tadi itu tidak ada informasi terlebih dahulu, langsung diberikan. Tetapi kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Sedangkan hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan di konsekuensi ini juga ada anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, ini masih peraturan di sini. Jadi untuk hukuman itu ada marah yang diterima oleh anak tersebut, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Untuk konsekuensi itu pun juga ada pengaruhnya, yaitu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, sebetulnya di sini, sebetulnya kita akan hubungkan bagaimana seseorang itu akan tergerak untuk bersemangat dari peraturan itu menuju ke keyakinan kelas dibandingkan dengan hukuman tadi itu karena tidak adanya informasi dari guru, sedangkan konsekuensi itu dari adanya ketidakdisiplinan murid terhadap peraturan. Maka di sini saya mengajak teman-teman semuanya untuk mempelajari apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Karena apa? Dengan kita menumbuhkan keyakinan kepada murid, daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna, maka murid-murid ini sebaiknya diberikan suatu keyakinan yang tumbuh di dalam dirinya, yang dijadikan sebagai tujuan mulia dalam dirinya hidup. Jadi misalkan ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita tekankan keyakinan apa sebetulnya yang ada dari peraturan tersebut. Yang kita tekankan di situ adalah tanggung jawab. Maka murid di sini tahu, oh ketika saya itu harus mengembalikan buku, maka saya punya keyakinan bahwa saya menjadi orang yang bertanggung jawab. Kemudian jika ada peraturan tertulis, dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya yang ditonjolkan yaitu apa? Menghormati orang lain. Kemudian kalau kita itu pakai helm, bukan karena peraturannya adalah kita harus menggunakan helm di jalan, bukan karena itu. Tetapi karena keyakinan kita adalah supaya kita selamat ketika berada di jalan. Jadi bukan karena peraturan-peraturan itu yang dimunculkan. Gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Ini ada suatu lingkaran, jika kita ilustrasikan di sini, peraturan itu sebetulnya mempunyai lingkup yang luas Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu membuat peraturan itu ruang lingkupnya itu kecil dan sifatnya itu cuma sementara dan hanya diingat kalau peraturan itu ada. Seperti itu. Hanya diingat kalau peraturan itu ada. Namun jika kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid itu untuk memahami keyakinan apa yang bisa dia yakini, maka ini akan lebih luas dari peraturan. Nah, yang lebih luas dari peraturan dan bersifat lebih lama. Jadi keyakinan kelas itu akan lebih luas dan bersifat lebih lama. Kemudian jika keyakinan ini tumbuh di dalam diri murid ini dan di dalam diri kita tumbuh dengan baik, maka pasti lingkungan positif itu juga akan tercipta dengan baik. Ya, dan semakin membesar, akhirnya akan menjadi yang namanya budaya positif. Oleh sebab itu saya sangat merespon baik rencana dari pihak sekolah yang akan membuat sebuah sistem keyakinan, jadi bukan sistem peraturan, tetapi sistem keyakinan ini berdasarkan kesepakatan bersama.
Supaya apa? Supaya keyakinan murid ini ditumbuhkan, nilai-nilai kebajikan ini muncul, atau motivasi intrinsiknya ini muncul, kemudian akan memperluas ke dalam lingkungan positifnya, dan akan semakin membesar menjadi budaya positif. Nah, berikut ini saya berikan contoh untuk kegiatan yang sudah pernah saya lakukan ketika membuat kesepakatan dengan murid terkait pembuatan keyakinan kelas tentang apa saja yang harus disepakati oleh saya dan murid. Tapi ini hanya sekilas saja, nanti Bapak Ibu bisa mersani. Ya, apakah bisa terlihat dan terdengar Bapak Ibu? Masuk ke dapat pembelajaran ini. Ya, ini sinyalnya agak berat, mungkin karena posisi kita di area yang sama, nggih. Tetapi apakah masih putus-putus ya Bu Iva? Iya, karena di tempat saya ini juga masih putus-putus, tapi ini sudah mulai berjalan. Ya, sebentar, saya tak mencoba menghubungi untuk supaya internetnya ini bisa diperbesar gitu, nggih. Kelas supaya terjadi pembelajaran yang menyenangkan. Ya, tadi saya coba ini lancar, tetapi mungkin karena belum ada yang ini ya, yang buka Google Meet yang sama. Tapi sekarang oke, baik. Sudah lancar Bapak Ibu? Ini di tempat saya sudah lancar? Kira-kira kalau masuk ke kelas Ya, oke, baik. Oke, baik. Saya ini aja ya. Saya hentikan saja. Oke. Jadi pada intinya di sini saya melakukan sebuah kesepakatan dengan kelas terkait apa saja yang harus kita lakukan. Di sini saya tidak memaksakan apa yang harus dilakukan murid, tetapi bersama-sama dengan murid ini kita membuat sebuah kesepakatan, kemudian membuat sebuah keyakinan dari kesepakatan tersebut. Ya, apakah masih mubeng-mubeng Bapak Ibu?
Oke, baik. Ya, sepertinya benar-benar terkendala untuk menyampaikan ini. Nanti mungkin bisa disampaikan di lain waktu. Namun pada intinya dari kesepakatan yang sudah kita buat ini, saya selalu menekankan nilai-nilai universal atau keyakinan kelas apakah yang bisa ditanamkan di dalam diri anak itu tentang kehadiran, tentang kedisiplinan mengerjakan tugas dan sebagainya. Kemudian selanjutnya murid ini menulis di dalam buku mereka masing-masing dan kemudian ditandatangani oleh murid dan juga oleh guru. Jadi seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan saja. Ya, kita akan lanjutkan dengan penghargaan, Bapak Ibu. Kalau tadi kita sudah belajar tentang hukuman dan juga konsekuensi, kita akan belajar tentang penghargaan. Ya. Halo, apakah Bapak Ibu masih mendengarkan suara saya? Sudah masih terdengar? Masih, Bu. Oke, ya terima kasih. Begini, Bapak Ibu, kita juga harus berhati-hati ketika kita harus berhati-hati ketika kita memberikan penghargaan, karena sejatinya, mohon maaf Bu Nino bisa mute-kan lagi ininya karena berdekatan dengan Pak Edi. Ya, gini ya, Bapak Ibu ya. Tadi si Alfikon ini mengemukakan bahwasanya penghargaan maupun hukuman itu cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Kon secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi proses atau tindakan belajar untuk mendapatkan sebuah pencapaian tertinggi itu sebetulnya adalah penghargaan. Jadi kita tidak perlu mengiming-imingi baik itu di rumah maupun di sekolah, mengiming-imingi anak-anak kita itu dengan kalau kamu nanti dapat juara ranking 1, nanti saya belikan HP itu ya. Saya dulu juga begitu. Tetapi setelah belajar ini saya baru tahu bahwasannya penghargaan itu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bapak Ibu perlu ketahui bahwasannya anak akan senantiasa mengharapkan penghargaan tersebut. Ya, selalu mengharapkan, kalau nggak ada penghargaan ya saya nggak mau, kan begitu. Kemudian penghargaan itu juga menghukum loh Bapak Ibu. Menghukum bagi siapa? Bagi murid yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, kenapa? Karena dia merasa dirinya orang yang paling tidak bisa, dia tidak mampu dan sebagainya. Ini yang berbahaya juga bagi kita. Kemudian penghargaan ini bisa mengurangi ketepatan. Ya, bisa mengurangi ketepatan. Karena dia sudah merasa dia sudah pernah mendapatkan juara sehingga dia melakukannya setelah itu santai aja begitu. Bagi yang belum mendapatkan penghargaan malah justru mereka akan semakin belajar. Kemudian penghargaan juga tidak efektif ya, tidak efektif karena apa? Karena penghargaan itu akan terus-menerus diminta. Contohnya ya, orang yang berusaha berhenti merokok, ayo ini siapa yang merokok? Atau yang berusaha diet. Kalau dia itu mau menguruskan badan atau berhenti untuk merokok, kalau diberi penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Hampir pasti tidak berhasil karena tidak bisa dengan hanya cara seperti itu saja. Nanti tak kasih mobil, kamu harus bisa berhenti merokok gitu Pak Haryanto. Apakah bisa Pak Haryanto? Oke. Kemudian penghargaan itu juga bisa merusak hubungan Bapak Ibu, ya, merusak hubungan. Karena apa? Jika kita itu dipuji oleh orang, maka yang lain itu akan merasa iri. Wah, saya nggak dipuji Bunga Ripah kok. Ya saya nggak maulah berhubungan sama Bunga Ripah, misalkan begitu. Jadi hati-hati juga kita memberikan penghargaan di depan banyak orang begitu. Kemudian yang keempat adalah penghargaan itu bisa menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik dari murid itu sendiri. Yang berbahaya di sini, jadi ya, mengurangi motivasi intrinsik karena apa? Bahwasanya kesadaran akan kemampuannya sendiri itu yang kurang kalau kita selalu mendapatkan sebuah
penghargaan. Nah, bagaimana kalau hukuman itu juga tadi sebaiknya tidak dilakukan, kemudian untuk penghargaan itu juga tidak dilakukan. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan terkait dengan murid-murid yang mungkin mengalami permasalahan atau mungkin mengalami suatu kejenuhan di dalam mereka belajar dan sebagainya sehingga tidak menunjukkan kualitas yang prima, kita akan melakukan yang namanya restitusi. Nah, saya juga baru mendengar restitusi itu di sini Bapak Ibu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi itu sebetulnya juga tidak hanya untuk murid, tetapi untuk diri kita sendiri juga. Ya, bagaimana nanti kita diperlakukan orang, bagaimana kita memperlakukan orang. Ini kita harus banyak belajar tentang yang namanya restitusi. Nah, landasan dari filosofi restitusi itu sendiri adalah kesalahan itu hal yang normal, gitu nggih. Karena manusia itu berbuat salah setiap harinya. Setiap manusia itu tahu jika berbuat salah. Kemudian semakin disalahkan dan dikritik itu akan membuat dia menjadi tidak percaya diri dan berfokus pada kesalahan. Yang keempat, landasan filosofi restitusi yang keempat adalah proses dari restitusi itu menguatkan setiap individu Bapak Ibu. Saya mengalaminya langsung. Jadi saya kemarin hampir saja menerapkan ini, bukan hampir, sudah menerapkan baik dalam skenario maupun kehidupan nyata. Sehingga kekuatan dari diri anak itu menjadi muncul karena diri sendirilah sebetulnya itu yang bisa menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Ya. Yang kelima, proses restitusi itu akan membuka banyak kesempatan bagi setiap murid untuk meraih sukses pertamanya, merasa dihargai. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana perasaan kita jika kita itu dihargai? Merasa lebih terbuka untuk percaya pada diri sendiri dan juga orang lain. Jadi enaknya dengan restitusi ini apa? Ketika kita itu melakukan restitusi, anak yang merasa bersalah itu tidak semakin down, tidak semakin dirinya merasa bersalah, tetapi dia terbuka dan percaya diri untuk melakukan suatu kebaikan. Kemudian individu yang tumbuh dalam proses restitusi ini akan menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan itu biasa sehingga dia melakukan proses restitusi pada orang sekitarnya. Tidak langsung menghakimi, karena kebiasaan manusia itu adalah menghakimi orang lain, begitu. Ya, terima kasih. Ini saya juga didukung oleh dosen UNS ini yang sedang bergabung. Terima kasih Mas Doni bergabung. Kemudian ciri atau 9 ciri restitusi itu yang pertama adalah ini. Bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua itu untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu bukan tawaran. Nah ini yang paling menyenangkan Bapak Ibu. Restitusi itu bukan tawaran, restitusi itu bukan paksaan. Bukan pepaksa. Artinya kamu harus begini, bukan. Tetapi dia tawaran. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak memisahkan, tetapi mengembalikan kepada kelompoknya tadi. Nah, kita sebelumnya akan belajar terlebih dahulu sebelum menerapkan restitusi. Apa sih kebutuhan dasar manusia yang menjadi latar belakang murid melakukan tindakan dari kesalahan itu? Jadi gini, ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru ini pasti akan berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Jadi pada hakikatnya, guru itu seperti ibarat petani Bapak Ibu. Dia itu sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman.
bagaimana ia bisa memenuhi kebutuhan tanaman itu supaya tumbuh subur dan berkembang secara maksimal. Adapun kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Ini secara fisiologis atau juga biologis ya. Kemudian ada merasa diterima, yaitu belonging ini ya. Murid atau kita itu juga ingin ya bisa diterima dengan kelompok ini begitu. Kemudian ingin juga murid itu dihargai di kelas, diterima oleh guru di kelas. Kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia yaitu freedom atau kebebasan. Jadi di sini murid itu harus diberi kesempatan untuk menentukan pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Jadi kebebasan di sini itu bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan, ya, melainkan kebebasan itu artinya memberi kesempatan mereka untuk membuat pilihan, untuk menyuarakan pendapatnya dengan percaya diri dan memberi kesempatan mereka mencoba hal yang baru. Kemudian kesenangan atau fun. Nah ini murid juga butuh loh Bu, Pak, bersenang di kelas, tapi bersenangnya juga harus yang positif. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu ini memberikan pembelajaran yang menyenangkan, mengajak anak-anak untuk berbahagia di dalam kelas. Ini tidak perlu ragu-ragu lagi. Jadi sangat penting bagi kita untuk memahami kebutuhan itu. Satu lagi juga ada kebutuhan power atau kebutuhan tentang penguasaan. Jadi murid itu ada yang merasa ingin kompeten, merasa ingin menjadi terampil, diakui keterampilannya itu. Nah, sangat penting bagi kita Bapak Ibu itu memahami kebutuhan dasar murid ya, supaya ketika kita melakukan restitusi, itu kita menjadi tahu sebetulnya kebutuhan murid apa yang belum terpenuhi saat itu. Mengapa dia melakukan hal tersebut? Begitu. Jadi melalui percakapan dengan guru, pendekatan disiplin positif, ya bersikap reflektif, ini nanti kita akan bisa melihat bagaimana murid itu menentukan tujuan pendidikannya itu secara mandiri. Nah, yang hampir terakhir Bapak Ibu, hampir terakhir, ini ada 5 posisi kontrol. Di sini Bapak Ibu dan saya silahkan untuk berrefleksi. Bagaimanakah kita selama ini kepada murid? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat orang merasa bersalah? Apakah kita itu sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau? Apakah kita sebagai manajer? Ya, saya mengakui diri saya dulu itu pernah melakukan sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini berbahayanya karena akan menghasilkan murid dengan identitas gagal. Ya, sedangkan teman atau pemantau itu akan menghasilkan murid dengan identitas sukses, namun kontrolnya dari luar, dari kita. Ya, yang terbaik menurut versi kami di sini adalah identitas berhasil dengan kontrol diri, yaitu posisi kita ada di posisi manajer. Nah, untuk posisi penghukum Bapak Ibu hati-hati karena sering kita melakukan hukuman secara fisik dan verbal. Kalau fisik mungkin kita enggak ya, tetapi kalau verbal ini kadang-kadang kita keceplosan, ngomong sesuatu yang menyakiti hati murid. Dan ini hati-hati karena apa? Anak ini bisa marah, bisa mendendam. Bisa marah, bisa mendendam. Jadi ini hati-hati kalau nanti ada yang menggores kendaraan atau bagaimana, ini bisa saja hasil dari proses guru sebagai penghukum. Kemudian jika pembuat orang merasa bersalah, biasanya ini adalah guru yang bersuaranya lembut, Ibu Bapak. Jadi mengatakan ke murid dengan posisi hampir marah itu dengan suara yang lembut, sehingga membuat orang atau murid yang bersalah ini akan semakin merasa bersalah. Dia akan merasa bahwa dirinya itu bersalah, rendah diri dan sebagainya. Merasa dia tidak berharga dan sebagainya. Mereka mengecewakan dan sebagainya. Ini berbahayanya di sini karena murid yang merasa bersalah itu akan lebih bahaya daripada yang dihukum. Karena dia akan diam, dia menumpahkan amarahnya itu dengan cara yang negatif. Kalau teman, nah ini teman itu biasanya bisa mengontrol murid dengan persuasi. Ya, dengan persuasi. Di sini hubungannya baik dan humor, tetapi biasanya murid ini akan menjadi tergantung dengan kita sebagai temannya. Jadi hati-hati karena ini kontrol dari luar.
Pemantau itu saat kita, ayo kamu tahu nggak peraturan tentang ini, bagaimana kalau terlambat sekolah, bagaimana, itu kita sedang menjadi pengontrol. Kita mengawasi tentang perilaku orang-orang itu dengan peraturan atau konsekuensi yang ada di sekolah. Gitu nggih. Tetapi ini juga nanti anak-anak juga akan merasa bahwasanya dia akan melakukannya saat dia dikontrol saja. Kalau pas tidak dikontrol ya dia tidak, karena nggak ada keyakinan dari dalam dirinya. Nah, ini manajer yang terpenting Bapak Ibu, di mana posisi ini harus didukung, baik saya, Bapak Ibu semuanya ini mari belajar bersama-sama untuk merestitusi, yaitu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi perkataan kita sudah tidak seperti yang dikatakan oleh penghukum, artinya kalau kamu tidak melakukan, awas ya kamu. Nah, kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu lakukan dengan hal-hal yang kamu sampaikan tadi, kira-kira apa yang bisa kamu temukan, permasalahan yang kamu lakukan itu solusinya bagaimana. Nah, ini yang dilakukan oleh seorang manajer, artinya terus membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi seorang manajer itu perlu untuk memang benar-benar belajar bagaimana memahami kebutuhan murid itu terlebih dahulu, kemudian mengerti apa yang menjadi landasan murid melakukan tersebut, dan kemudian melakukan pendekatan dengan proses yang memberi kesempatan kepada murid untuk mencari mencari solusi dari masalah itu sendiri. Jadi sebenarnya mari kita saling berusaha untuk menjadi seorang manajer yang baik. Nah, ini saya minta satu orang lagi, Pak Wahyu misalkan ini. Halo Pak Wahyu, ada? Pak Wahyu, saya ini jadi muridnya Pak Wahyu ya. Saya silahkan Pak Wahyu menjadi penghukum sebentar. Kemudian Bu Nino. Halo Bu Nino. Bu Nino, oh tidak ada. Oh, Bu Nino nanti menjadi guru yang pembuat orang bersalah. Kemudian nanti Mbak Iva menjadi guru teman ya. Saya ini murid yang melakukan kesalahan. Kemudian ada lagi kah di sini Pak Hannibal, tolong menjadi pemantau. Pak Hannibal, halo. Halo, apakah masih bergabung Pak Hannibal? Kemudian oke. Kemudian Pak Makros, bisakah membantu saya? Ini untuk Pak Wahyu belum bisa membantu saya. Pak Haris, Pak Haryanto, halo Pak Haryanto, apakah ada? Ya, nanti di akhir sesi kita foto dulu nggih Bapak Ibu. Jadi tolong untuk tetap berada di depan laptop atau kamera. Pak Joko masih adakah Pak Joko? Halo. Pak Joko. Oke, Pak Yusdi. Ya, baik. Terima kasih. Bu Trini, mohon Bu Trini bisa untuk membantu saya menjadi guru yang membuat orang merasa bersalah, Bu. Kemudian Pak Joko, saya minta tolong Pak Joko jadi guru yang penghukum, Pak. Saya ini jadi murid melakukan kesalahan. Saya tadi datangnya terlambat, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Kira-kira Pak Joko bagaimana kalau mau menghukum saya? Saya perbolehkan Pak Joko menghukum saya. Monggo. Muridnya Bu Yegi ya? Saya muridnya. Saya murid. Oke, Pak Joko duluan, monggo. Kalau saya tidak dihukum, Bu, tapi konsekuensi. Enggak, ini kita bermain peran, Pak. Kita bermain peran, Pak Joko. Jadi bermain peran Pak Joko itu menjadi guru penghukum. Kira-kira bagaimana? Halo? Ya, saya jadi guru. Ya, Pak Joko jadi guru. Tapi guru yang penghukum. Nanti Bu Nino jadi guru yang pembuat orang merasa bersalah. Monggo. Itu ceritanya Bu Yegi datangnya terlambat. Iya, saya murid yang terlambat, Pak. Oke. Coba siswa yang terlambat maju ke depan.
Ya Pak. Sesuai dengan konsekuensinya kita kan sudah punya kesepakatan. Siswa yang terlambat lebih dari 10 menit tidak boleh ikut pelajaran saya dan harus mendengarkan diri. Monggo yang terlambat lebih dari 10 menit bisa di luar kelas, tapi harus ikut pelajaran. Itu ya. Baik Pak Yeki, Pak. keluar ya. Ya, terima kasih Pak Joko. Ya. Sebentar, Bapak Ibu, sebetulnya yang dilakukan Pak Joko ini sebagai penghukum atau teman atau pemantau atau manajer atau pembuat orang merasa bersalah. Monggo boleh bersuara. Pak Joko mengingatkan saya tentang bagaimana kalau saya terlambat konsekuensinya apa. Menurut Bapak Ibu, Pak Joko ini sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer? Ada yang bisa menjawab? Memantau. Pemantau, Bu Sulis menjawab. Pemantau, ya Bu. Karena Pak Joko mengingatkan tentang konsekuensi apa yang akan saya terima ketika saya itu melanggar peraturan. Begitu, Ge. Baik, terima kasih Bu Sulis. Sekarang Bu Nino. Bu Nino, monggo Bu Nino sebagai guru yang membuat saya merasa bersalah, Bu. Saya terlambat, Bu. Maaf, Bu. Ya. Kenapa kamu terlambat? Saya tadi itu terbangun kesiangan, Nek, Bu. Ya, sudah tahu akibatnya ya. Ya, sudah tahu ya. Iya, Bu. Peraturannya ada. Maaf, Bu. Terlambat harus bagaimana? Iya, maaf, Bu. Saya nggak tahu, Bu. Begitu, cukup. Ya, baik. Teman-teman, yang dilakukan Bu Nino ini sebagai apa menurut teman-teman ya? Apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah atau sebagai pemantau atau sebagai teman? Monggo, boleh menjawab. Bunga Ripah boleh menjawab. Kalau saya cenderung itu manajer karena Bu Trini menanyakan, kenapa kamu terlambat? Mengapa kamu terlambat? Ini kan salah satu pertanyaan agar dia itu menyadari kenapa kok terlambat. Nah, saya cenderungnya Bu Trini malah di sini manajer, Bu. Oh, baik. Menurut Bunga Ripah manajer karena ada menstabilkan identitas itu tadi nggih, atau memvalidasi kesalahan itu. Mengajukan pendapat, jadi mengajukan. Oke, ya. Menurut Bunga Ripah ini manajer tetapi masih dalam tingkat yang ini ya Bu, masih yang tahap awal ya Bu, belum sampai ke proses mencari solusi. Baik. Baik, terima kasih. Kalau mengingatkan dengan peraturan, enggak merasakan Iya, suaranya Bunga Ripah putus-putus, Bu. Suaranya Bu Nino agak putus-putus. Jadi, ya, jadi ini. Mungkin dengan begini, Bu. Yeki, kamu itu kan harusnya tahu. Ibu itu lelah sekali, sudah mengatakan ke kamu berkali-kali. Kenapa sih kamu kok masih melakukannya lagi? Nah, ini kan saya terus merasa bersalah. Oh iya, Bu Nino itu sudah mengatakan berkali-kali, tetapi kok saya masih terlambat begitu Bu Nino. Terima kasih, tapi tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Bahwasanya tadi yang disampaikan Bunga Ripah tentang apa yang dilakukan Bu Nino itu sudah restitusi, tetapi dalam tahapan yang awal ya. Bahwasanya restitusi sendiri itu mempunyai segitiga yang mempunyai 3 sisi, yaitu segitiga yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bahwasanya di sini berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, gitu ya. Bahwa kemudian menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Kemudian sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi Bu Nino mengatakan, mengapa kamu terlambat? Nah, kemudian, gimana solusinya? Bagaimana cara supaya kamu itu tidak terlambat? Dan sebagainya itu merupakan validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ketika anak ini sudah
memberikan solusi dari permasalahan yang dia lakukan, monggo kita untuk bertanya, kira-kira keyakinan apa yang kamu dapatkan dari itu? Mungkin Bu Nino bisa nanya, terus kamu gimana nanti ketika kamu ingin tidak terlambat? Saya akan mencoba untuk memasang jam waker, Bu. Kemudian saya akan meminta orang tua saya untuk membangunkan saya ketika saya itu terlambat bangun. Nah, Bu Nino bisa menekankan lagi, kira-kira keyakinan apa yang kamu dapatkan dari hal yang kamu lakukan tersebut. Nah, di sini saya akan mengatakan, saya merasa menjadi orang yang disiplin, Bu, tepat waktu. Saya menjadi orang yang bisa menghargai diri saya sendiri, menghargai hari-hari ciptaan Tuhan, pemberian yang indah ini, dan sebagainya. Begitu nggih, Bu Nino dan teman-teman semuanya. Selanjutnya, sebetulnya ini ada sebuah contoh kecil dari restitusi yang saya lakukan, tetapi nanti kalau ternyata mati lagi ya berarti kita selesai. Kalau bisa dinyalakan ya berarti monggo untuk dipesani. Apakah cukup lancar Bapak Ibu? Lancar, Bu. Halo, gimana kabarmu Agusan? Kita lama-lama dulu ya. Kira-kira Agusan tahu nggak kenapa hari ini Bu Yeni ngajak ketemu dan kita berdiskusi? Baik, belum tahu saya. Sebelumnya saya minta maaf karena kemarin saya tidak menemui Maria karena saya belum siap. Ini ya. Terima kasih ya Agusan, kamu sudah jujur. Kamu mengatakan kalau kamu itu nggak bisa menemui Bu Maria karena kamu kesulitan remediation. Kira-kira Agusan punya alternatif atau solusi lain nggak untuk bisa memenuhi tagihan kimia? Bagaimana kalau dengan cara lain seperti apa gitu Bu? Cara lain seperti apa ya yang kira-kira Agusan itu bisa sampaikan ke Bu Maria supaya Agusan itu bisa memenuhi tagihan kimia dan jadi nggak berlarut-larut begitu? Sebetulnya itu saya juga masih bingung untuk mengerjakan soal Bu, karena ya memang saya kurang belajar dan memang sering juga main teman-teman, terus pas pelajaran Bu itu saya nggak perhatikan juga. Nah kalau begitu kira-kira Bu Maria bisa memberikan tagihan seperti apa ya kepada Agusan supaya Agusan itu nggak bingung lagi? Karena tadi Agusan mengatakan masih bingung. Begini saja Bu, saya nanti mencoba lagi untuk maju pelan riset. Jika saya tidak bisa, saya nanti cari cara lain lagi. Oke, boleh Agusan boleh coba seperti itu. Kira-kira bagaimana cara Agusan ini untuk bisa memenuhi atau mempersiapkan untuk nanti remediation itu? Pertama saya akan mencoba untuk meminta bantuan teman dan belajar bareng kita. Belajar bersama, oke. Nanti kalau sudah siap mau Maria. Oke, baik. Berarti ini rencananya akan ketemu teman, kemudian akan mencoba untuk belajar dengan teman begitu ya. Baik. Kira-kira keyakinan apa sih yang bisa Agusan dapatkan dengan melakukan hal ini? Ada Bu, saya akan menjadi sedang tanggung jawab
jawab, terus saya emang punya keyakinan untuk bisa tepat dan saya akan mencoba untuk belajar gitu. Baik Anissa, teruslah kamu seperti ini menjadi orang yang bertanggung jawab, itu penting. Ibu sangat mendukung dan menghargai usaha Abizar. Ya. Terima kasih Bu, saya akan bersungguh-sungguh untuk belajar. Baik, saya juga yakin kalau Abizar itu ingin melakukan hal baik, pastinya akan berhasil dengan baik pula. Jadi Abizar tetap harus semangat, tetap memegang komitmen dan menjadi murid yang baik pula. Gitu ya, saya doakan semoga Abizar nanti takdirnya bisa diselesaikan dengan baik, sukses dan juga lancar. Saya nanti diberi waktu berapa hari lagi? Oke, Abizar ingin atau mempersiapkan membutuhkan waktu berapa hari? Saya kira minta waktu 2 harian. 2 hari. Oke, kalau 2 hari berarti Senin, Selasa, Rabu. Berarti hari Rabu begitu, Abizar bisa bertemu dengan Bu Maria. Oke, baik. Jika Abizar hari Rabu siap untuk memenuhi tagihan, nanti kita ketemu kembali. Kita coba untuk menyelesaikan tagihan itu. Saya berdoa Abizar bisa lancar, bisa sukses gitu ya. Nanti kalau saya sudah siap, nanti saya menemui Bu Maria. Iya, baik. Terima kasih. Oke, sama-sama Abizar. Ini sekarang masuk pelajaran lagi. Oke, baik. Terima kasih Abizar ya. Oke, sama-sama. Ya, boleh. Terima kasih Abizar. Ya. Berdasarkan kegiatan terkait tes tersebut, saya merasakan adanya kepedulian dari guru kimia terhadap permasalahan murid. Saya menjadi lebih terbuka karena diajak berbicara dari hati ke hati. Dan sebagai murid, saya merasa diperlakukan guru dengan baik, tidak diabaikan begitu saja. Guru tidak sekadar menasihati tetapi mengajak berdiskusi. Dan yang terakhir, kesadaran itu muncul bukan karena takut tapi karena pendekatan guru. Setelah ibu mendengarkan apa yang semangat ya. Tentu dengan bebannya karena tidak mendapatkan hukuman tapi juga mendapatkan bantuan. Dan yang terakhir adalah murid merasa tidak didikte oleh wali kelas supaya melakukan tindakan yang sesuai dengan arahan wali kelas, tetapi diajak berbicara dan berdiskusi untuk memecahkan masalah. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yang terakhir adalah serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin. Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah membersamai saya selama 19 menit ini. Luar biasa penyertaannya. Saya bersyukur karena saya didukung oleh teman-teman yang baik, teman-teman yang selalu ingin belajar tentang hal yang baik. Selanjutnya saya ingin mengajak untuk kita foto bersama. Monggo untuk bisa menyalakan kamera. Sebentar saja kita akan foto, kemudian kita akan tutup kegiatan ini. Terima kasih ada Pak Nur Rifaan juga. Kemudian terima kasih teman-teman Bu Emi masih bersama Pak Haryanto, Pak Hannibal. Baik, Bapak Ibu kita akan foto 2 kali. Yang pertama itu adalah foto yang menunjukkan diri kita itu berbahagia karena kita memahami tentang bagaimana kita itu memperlakukan murid. Kemudian yang kedua foto kita untuk berkomitmen erat bagaimana kita itu bisa merefleksi diri, bisa mengubah rasa, bagaimana kita itu membahagiakan murid, menghamba pada murid. Mari Bapak Ibu kita tunjukkan ekspresi sukacita. 1, sebentar ini ada, saya tertutup karena Pak Yusdi bergabung. Oke sebentar. 1,
Mbak Dian bisa bantu screenshot juga ya. Mbak Dian bisa bantu screenshot kan. Baik. 1, 2, 3. Oke, ini yang ekspresi sukacita karena sudah menerima informasi tentang kebaikan. Sekarang yang kedua, ekspresi kita berkomitmen untuk memperbaiki diri kita, merefleksi diri kita. Mari, Bapak Ibu silakan pakai ekspresinya masing-masing. Pak Anipal dimulai, gimana ekspresinya? Oke, ya silakan Bapak Ibu ekspresinya untuk berkomitmen. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu. Kiranya Tuhan yang akan membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya satu persatu atas perkenannya mengikuti kegiatan ini sampai usai. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita mengucap syukur untuk hari ini. Mari kita berdoa. Selesai, terima kasih. Sampai jumpa di hari Senin. Selamat berlibur, selamat berbahagia, dan selamat untuk merefleksi diri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf tidak ada waktu untuk tanya jawab karena memang waktunya sudah habis. Nanti kalau ada tanya, oke, terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, boleh kita lanjut lewat ini ya, lewat chat gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa. Jangan lupa absen, jangan lupa. Oh nggih, jangan lupa absen nggih. Monggo untuk absen. Tolong Mbak Dian absennya bisa dikirim di grup WA juga. Baik, terima kasih semuanya. Saya akan tutup proses record ini dan juga akan keluar dari kelas ini. Terima kasih, sampai berjumpa.